Yesus Engkau yang kami kagumi senantiasa. Sehingga membawa kami kepada satu kerinduan. Kami menjadi jemaat-Mu yang selalu rindu datang ke rumah Tuhan karena kami kagum terhadap Engkau Yesus. Sehingga Tuhan tolong kami, Tuhan bantu kami, bimbing kami. Supaya kami tidak sekedar hanya datang dan pulang. Namun setiap kami yang datang beribadah sungguh, kami adalah pribadi yang benar-benar membuka hati kami selebar-lebarnya. Dan memohon supaya Allah sendiri yang berbicara, yang menguasai kami, memenuhi kami. Sehingga umat percaya adalah pribadi yang dipenuhi dalam kepenuhan Allah. Sehingga hanya pribadi yang penuhlah, yang sanggup berdampak. Pribadi yang dipenuhi Allah, yang sanggup melayani. Sehingga itulah kerinduan hamba-Mu bagi jemaat gereja sedang Kristus Kelapa Gading. Adalah jemaat yang senantiasa terkagum akan Engkau Tuhan. Dan hari ini kami ingin mendengar firman Tuhan. Sabda Allah berbicara melalui hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, melalui hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan. Namun Roh Kudus sempurnakan, sehingga kami percaya Engkau akan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Sehingga setiap kami hari ini sungguh-sungguh diberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga biarlah hati kami adalah hati yang kembali berkobar, bergairah untuk senantiasa menjadi jemaat Tuhan yang memuridkan. Di dalam nama Yesus bersabdalah Allah, kami siap. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, shalom. Ya mohon maaf sebesar-besarnya, seharusnya adalah Pendeta Iwayan dalam tugas mimbar bersama Sinode. Cuman beliau cukup keletihan dalam bulan ini, ada jemaat kami sudah berpulang 2 orang, satu engkong, yang kedua emak. Kalau di Curug biasanya kalau berpulang malam pertama, malam kedua, malam ketiga lanjut lagi ibadah 7 hari. Baru istirahat bentar di tengah banyak kesibukan. Dalam kegiatan ibadah pertengahan minggu, setiap hari di GSK Curug ada ibadah, baik rumah tangga, baik persekutuan doa remaja, baik kaum pria, Kamis Gembira, komisi wanita, dan sebagainya, dan youth, sehingga tambah juga ada pembangunan di GSK Curug, mohon doanya, sehingga mungkin beliau sangat letih, sehingga titip salam untuk jemaat GSK Kelapa Gading. Jadi kalau Bapak nggak ada, yang diutus anak, begitu kira-kira. Sebagaimana Bapak di sorga ya. Kalau salah minggu lalu kita seminar Al Tritunggal ya, berarti konsepnya udah sangat jelas. Haleluya, amin. Kita akan belajar kembali firman Tuhan mengenai gereja sebagai komunitas yang memuridkan. Yang tadi mungkin sudah dipimpin oleh MC dan semua kita membaca nats yang sudah dipilih oleh Sinode. Dalam tema memang Sinode walaupun dalam rangka memang adalah menuju suatu perenungan, penghayatan, kematian dan kebangkitan Yesus. Tapi mari kita belajar kembali satu kebenaran firman Tuhan dari Matius 28 ayat 18 sampai yang ke-20. Tadi nats dari story sudah kita baca, namun izinkan kita membaca kembali dari Matius 28 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Saya akan bacakan ayat 18, Bapak Ibu ayat yang 19 dan ayat yang ke-20 kita baca bersama-sama. Ayat 18 demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Bersama-sama dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Puji Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar, membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, itulah istilah pemuritan, discipleship. Satu agenda yang kadang-kadang gereja enggan. Karena pemuritan adalah sebenarnya satu program yang tidak boleh diabaikan gereja. Satu program Allah yang sangat penting. Tapi kadang-kadang kita memang ya produknya kurang laku pemuritan. Orang senang ya ibadah, servis, cukuplah seminggu sekali. Ya workshop, seminar, ya KTB, kelompok tumbuh bersama. Yang banyak saya bersama dengan kawan-kawan agak memang tidak mudah atau tidak semua betul-betul punya satu determinasi, intentional, niat ketika bicara mengenai pemuritan.
Pemuritan adalah satu istilah yang gak asing bagi orang Kristen. Dan semua akan tanya, penting gak pemuritan? Pasti semua jawab penting. Tapi ketika bicara action, ini gak mudah. Dan beberapa banyak gereja menjadikan pemuritan program. Tapi saya ingin bilang bahwa gereja harus sadar bahwa pemuritan bukan sekedar program. Tapi sesungguhnya adalah pusat kegiatan. Jadi bukan sebenarnya how to make disciple atau what is discipleship atau discipleship journey dan mungkin ragam tema-tema mengenai pemuritan. Sehingga banyak bilang yuk bikin komsel, connect group dan apapun istilahnya. Yang keren ya, dead lah ya, sekarang banyak istilah yang so many istilah di situ ya. Tapi saya ingin bilang bahwa banyak gerejanya melihat pemuritan sebagai program, hanya sebagai kelompok kecil, hanya sebagai kegiatan di antara kesibukan. Iyalah udah kantor, kerja, seru juga ada teman-teman kumpul, sharing time gitu ya. Kira-kira kan itu yang terjadi. Ya ada yang gereja yang rasa butuh, asik juga. Ada yang gereja, udahlah ngapain sih ketemu orang, mager. Udah ketemu di minggu aja. Jadi gak tahu nih, GSK Kelapa Gading di sisi yang mana? Yang rindu ada perjumpaan selain hari Minggu? Atau adalah ya udah cukup just Sunday service? Tapi saya ingin bilang sisi kiri atau sisi kanan masih belum cukup. Karena konsep itu sebenarnya masih keliru dan jauh dari standar. Karena pemuritan saya ingin bilang di awal. Bukan sekedar sesuatu yang dilakukan gereja. Tapi pemuritan adalah seharusnya menjadi segala-galanya yang dilakukan. Jadi bukan sekedar sesuatu yang dilakukan, tapi harus menjadi segala-galanya yang dilakukan. Dan ini yang seringkali gereja makanya enggan karena memang energi, effort, tenaga, modal, bukan hanya bicara uang, waktu, daya, kenyamanan. Semua sudah menjadi family church. Tadi saya bilang mau gembala, ini gereja adalah gereja family church. Dan GSK memang DNA-nya family church. Tapi ketika kita masuk pemuritan satu mission, kita harus siap untuk keluar dari zona circle nyaman kita untuk menjangkau dan ini memang gak mudah. Dari 12 murid, gagal satu Yudas, satu ketuanya juga menyangkal, puji Tuhan masih dapat remedial, Petrus namanya kan. Udah manggang-manggang ikan dia di pinggir-pinggir, udah ngambek, ayo pelayanan, enggak gitu. Ayo maju lagi, enggak gitu. Semoga di sini gak ada yang ngambekan gitu ya. Udah cabut dia, udah keluar, udah entah kemana. Tapi Yesus mengasihi Petrus. Sebenarnya pertanyaan saya kalau Yudas gak bunuh diri, masih ada anugerah gak? Sayang dia memilih jalur yang salah. Petrus sama-sama menyangkal, berat dosanya. Tapi Yesus datang, kasih kesempatan. Do you love me? Do you love me? Yes, I love you God. Dari 12, satu jelas failed, satu remedial, 10-nya absen. 9 absen. Waktu gurunya. Ini sedikit-sedikit nyerempet Amarat Agung ya, menyerempet Jumat Agung karena menjelang Paskah. Karena memang jantung pemuritan adalah memang Yesus, karya salib. Apakah Anda ingat waktu Yesus di kayu salib? Siapa murid yang tersisa, yang setia, yang menemani Yesus? Mentang-mentang namanya kau kobus. Ada yang ingat siapa yang menemani Yesus di kayu salib sampai detik terakhir? Matius. Apa? Siapa namanya? Yohanes. Ada banyak Yohanes. Tapi ini Yohanes dalam murid inti. Petrus, Yakobus, Yohanes. Ada murid 70, ada murid 12, ada murid 3. Ini tim inti. Dari tim inti ini, satu masih mau setia. Setia mendampingi Yesus. Artinya apa? Yesus ini kan kalau dibilang guru, rabi berarti dia dosen teologi ya gitu ya. Dia gembala, dia pemimpin. Tapi Yesus saja boleh kita lihat tidak mudah di dalam apa? Pemuritan. Dia udah berjuang, dia kader, dia bina, dia berikan hatinya, dia berikan energinya, dia berikan pengajarannya. Bahkan sampai apa? Yesus berikan nyawanya. Tapi dari 12 murid, satu failed, satu remedial, 9 hilang entah kemana.
Hanya tersisa satu. Kalau di sekolah, gurunya ditinggal murid banyak. Ini kalau kacamata manusia, ini gurunya dianggap apa? Gagal. Tapi Yesus ketika dia bangkit, dia jangkau lagi. Lihat Thomas, wah nggak mungkin, tunggu saya lihat, baru saya percaya. Gitu kan kata Thomas kan. Semuanya dilanda ketidakpercayaan. Itu pemuritan. Disakiti, dikecewakan, tapi tetap memilih menjangkau. Ini gak mudah. Makanya ini bukan bicara program. Oh program pemuritan, teori. Mungkin banyak yang bisa lebih hebat bicara daripada saya. Tapi kalau kembali kepada Alkitab, bicara pemuritan bukan sekedar sesuatu yang dilakukan. Tetapi segala-galanya yang harus dilakukan. Ini bicara apa? Benar-benar totalitas. Sebagai pemimpin, wah saya waktu rasakan, oh iya juga ya. Saya mungkin belum menjadi pendeta senior. Tapi rasanya begini ya, oh jemaat yang kita pikir kita udah sayang kasih, oh dia yang mungkin ngomongnya nggak enak tentang kita dan sebagainya. How deal with it? Gimana kita menghadapi orang-orang seperti demikian? Tetap kita bisa mengasihi, pandang Yesus. 12 murid, 1 failed, 1 menyangkal, 9 hilang, tinggal 1. Tapi as leader, sebagai leader yang memuridkan, dia tetap menjangkau. Tetap mengasihi, dan itu gak mudah. Kita kadang-kadang batasan, kita tahu nih yang Kristen kan, berapa kali kita mengampuni? Wih, teori sekolah minggu tahu ya semua. Cerdas cermat, jago deh. Sebatas cerdas cermat. Saya tanya, berapa kali kita harus mengampuni? Jangan kan belum mengampuni, baru ngomong aja udah ribet di sini. Berapa kali kita harus mengampuni? Banyak lah gitu ya. Ada yang bilang begini begitu ya, berbagai tafsiran, ada yang bilang ini pangkat dan sebagainya. Banyak lah intinya. Sanggup dari lewat 3 kali? Saya kecewakan Bapak, saya kecewakan Ibu sekali di sini. Coba. Mudah berat ya, berat sekali ya. Oh pendeta udah sekali salah ya, catet. Sekali lagi nyawa dia nih, kalau kita depak. Oh enak juga ya. Berapa banyak gereja nggak di sini lah ya, entah di mana. Oh macam-macam dia. Oh salah, catat satu lagi kartu kuning, satu lagi kartu merah, udah jadi wasit di majelis. Padahal sebagai pendeta jemaatnya salah, harus terus mengasihi. Nah, tidak mudah bukan? Tidak mudah. Coba kita renung-renungkan. Apakah kita sebagai murid Kristus, ada murid yang mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi murid? Dan ketika ada jadi murid jemaat, gereja hanya untuk ajang untuk melihat apa yang kurang. Bukan apa yang harus kita isi dan kita lengkapi. Tidak mudah. Tidak mudah. Sehingga oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin menawarkan satu konsep bahwa pemuritan, entah kenapa tema ini dikasih dan memang ini menjadi perenungan bagi saya. Dalam fase-fase di usia 30-an saya, dan sejak belia saya melayani, sampai hari ini, Yesus usia 33 disalib, pas tahun ini begitu kan. Tapi saya jangan disalib kira-kira begitu. Entah kenapa udah usia 30-an aja selalu dibilang pendeta yang muda. Padahal usia 30 di Israel udah dianggap dewasa, rabi. Enggak lagi dibilang anak muda, tapi sudah dianggap rabi. Tapi gak apa-apa lah, berarti saya tetap muda gitu. Di dalam pelayanan saya yang begitu sebagai generasi muda rasanya ingin semangat terus. Tidak mudah juga. Mengasihi dan melayani generasi tidak mudah. Memberikan hati, memberikan energi dalam sebuah pemuritan tidak mudah. Dan itu yang Yesus ingin jelaskan kepada kita dan terlebih di dalam gereja mula-mula. Sehingga kalau kita kembali dalam Kisah Rasul, di mana nats yang tadi kita baca, yang sudah dibaca oleh Bapak Ruben dan jemaat. Di Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-42 sampai 47. Ada beberapa step di dalam pemuritan. Pertama adalah dikatakan firman Tuhan, mereka bertekun dalam pengajaran. Katakan sama-sama pengajaran. Pengajaran. Dan mereka adalah orang yang bertobat. Kalau kita lihat di pasal yang sama di sebelumnya, ada perkataan Petrus bilang apa? Berilah dirimu baptis, bertobatlah, ada panggilan, ada seruan pertobatan.
Jadi pemuritan tidak bisa kalau tidak melewati jalur apa? Pertobatan. Jalur iman percaya. Oke? Dan semua kita di sini, Anda yang hadir, Bapak Ibu sekalian, Opa Oma yang hadir dengan firman Tuhan hari ini. Dalam doa saya, harapan saya, semua kita adalah orang-orang yang percaya. Betul? Betul? Shalom Bapak Ibu sekalian, betul? Harus yakin, percaya. Nanti walaupun dalam sesi percaya bisa banyak lagi penjelasan. Tapi saya ingin bilang bahwa melewati jalur iman dan percaya. Sehingga gak bisa bilang, saya ingin dimuridkan Yesus. Saya terinspirasi oleh Yesus. Banyak kan tokoh-tokoh agama, Mahatma Gandhi dan banyak tokoh-tokoh hebat lainnya. Mereka rasanya saya ini muridnya Yesus. Mereka bilang gitu loh. Saya baca Alkitab, saya terinspirasi Yesus. Tapi gak beriman sama Yesus, banyak loh. Banyak. Tokoh-tokoh di dunia ini, dia baca Injil, dan dia banding-bandingkan, gak ada pribadi seperti Yesus, betul. Terinspirasi oleh Yesus. Tapi saya tanya, Bapak percaya Yesus? Enggak. Tapi banyak orang Kristen bilang percaya, tapi gak terinspirasi Yesus. Ini juga satu hal yang tidak bisa juga. Tapi saya ingin bilang bahwa Alkitab ingin memberitahu kepada kita bahwa mereka bertekun dalam pengajaran Injil firman Tuhan yang disampaikan Petrus dalam KKR yang akhirnya 3.000 orang jemaat mula-mula. Lalu maju kepada pasal selanjutnya 5, 10, 5.000 orang, lalu masuk 11.000 orang. From 3.000, 3.000, 5.000 sampai 11.000. Dan sejarah gereja mencatat bahwa belum melewat abad pertama sudah ada 200.000 orang Kristen. Sangat pesat. Sehingga dimulai dengan apa? Namanya step 1, I'm safe. Satu babak pemuritan yang disebut namanya, yakin saya diselamatkan. I'm safe. Yakin saya diselamatkan. Sama-sama katakan dengan saya, I'm safe. Lebih semangat Bapak Ibu sekalian, 2, 3, I'm safe. Saya diselamatkan, katakan 2, 3, saya diselamatkan. Ini dulu nih, karena banyak orang, aku ingin jadi orang baik dulu deh, aku ingin jadi orang benar dulu, gak bisa. Pastikan dulu engkau adalah pribadi yang diselamatkan. Setelah diselamatkan masuk pada babak kedua, level kedua, I'm grow. Nah banyak orang Kristen setelah diselamatkan pengen loncat, serve, melayani. Tapi dia gak grow dulu, ini yang bahaya. Akhirnya pas dia serve, dia banyak kecewa, gesekan, mundur, provokator dan sebagainya. Kenapa? Karena dia gak lewati babak yang kedua, I'm grow. Jadi setelah I'm safe, setelah saya diselamatkan, harus masuk pada babak apa? Discipleship journey kita. I'm grow, ini yang penting. Bertumbuh dulu dalam doa, di dalam pembacaan firman Tuhan, disiplin rohani, dalam karakter, dalam pengenalan akan Tuhan, dalam kepekaan mengerti suara hati Tuhan. Jadi Anda harus bertumbuh dulu karena banyak orang akhirnya melayani, karena kesenangan diri sendiri, karena lagi enjoy, karena dapat promosi, karena punya kepintaran, karena dia punya banyak pengetahuan, dia kayaknya ingin kasih tahu gereja nih saya punya banyak ilmu, kira-kira begitu. Tapi karakternya belum bagus, makanya ketika ide dia ditolak, kecewa dia. Atau dia punya uang banyak, ketika dia punya uang banyak dia bisa setir gereja, ini hati-hati juga, semoga di sini gak ada. Sehingga sebelum masuk kepada babak memang kita harus melayani, kita harus masuk babak yang dimana bertumbuh, I'm grow. Jadi I'm safe dulu, baru I'm grow, saya bertumbuh. Katakan sama-sama I'm grow. Kurang mantap, katakan sama-sama I'm grow. Ini kan ibadah jam 9 ya, pasti udah makannya banyak begitu kan. Kasian gereja yang jam 7 tuh belum sempat sarapan. Kalau jam 9 kan udah bisa makan 2 mangkok mie ayam itu. Jadi I'm grow, saya bertumbuh, katakan sama-sama saya bertumbuh. Ini dulu nih, jadi setelah I'm safe, apa Bapak Ibu? I'm grow, bertumbuh dulu nih di sini nih, area nih. Mau tua, mau muda kek, sama-sama bertumbuh. Bertumbuh dalam kita perenungan firman Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari, ikut KKR, ikut seminar, gak gitu kan? Apa kata ya lagunya? Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau apa? Tumbuh. Bagus gak ikut KKR? Bagus lah, disegarkan, saya juga senang. Bagus gak ikut seminar? Bagus. Tapi seminar 1 hari, besok yang gak baca Alkitab, ya sama wae. Di sekolah minggu kami sudah saya tekankan karena saya terlalu banyak baca buku-buku gitu ya. Waduh berat banget ini.
Setiap minggu temanya beda, ayatnya beda. Dan saya kan produk sekolah minggu juga ya. Jadi ketika melayani generasi muda, selama ini saya tanya, termasuk ketika saya sih baik di Curug di sini dan berbagai tempat saya melayani. Selalu saya tanya di remaja, gimana ayat hafalan, ayat mas, ayat penginjilan, ngeblank. Di berbagai kota saya tanya hampir ngeblank. Sehingga akhirnya saya bertanya, saya masuk di sekolah minggu baru 3 tahun ini Bapak Ibu sekalian. Saya buat namanya Future Leaders Generation. Karena bagi saya, kalau kita ingin mencetak GSK yang bright, GSK yang future yang bagus, kita harus investasi besar untuk generasi anak. 2-3 tahun saya masuk, saya harus berjumpa dengan banyak orang baik lebih senior dari saya dan harus kita lebih menghargai ya. Kan gak berarti karena pendeta lebih muda terus kita bisa namanya semau-maunya. Saya harus dari nol, even saya anak pendeta Wayan, saya gak bisa bilang saya anak Pak Wayan loh. Gak boleh macam-macam sama saya, gak begitu juga lah ya. Saya harus baik sama dia, saya harus dekat. Kalau dia ibu punya anak, kita kasih anaknya goceng-goceng biar baik, dikit permen-permen kan gitu ya, pendekatan. Namanya harus pelan-pelan, gak bisa bilang, saya anak Pak Wayan, kamu harus dengar saya, gak begitu juga bos. Kita harus build connection gitu kan. Sampai akhirnya saya temukan bahwa mengenai generasi anak dan 2 tahun dan akhirnya saya ubah itu semua. Tidak lagi seminggu tema baru dan ayat baru. Selalu kan ayat baru apa, ayat hafalan mingguan apa. Selalu ayat hafalan mingguan, setahun berapa minggu Bapak Ibu? Ini udah lapar, waduh pulang ya kita makan dulu baru ke sini lagi. Setahun berapa minggu Bapak Ibu? Berarti kalau minimal dia absen setengahnya, minimal ya absen setengahnya tuh, udah paling males tuh. Berarti 25 atau 30 minggu, 30 ayat, mungkin gak memori. Saya ubah, sebulan seayat. Setahun 12 ayat. Saya pangkas lagi, kelas kecil sampai kelas 3, cukup 6 ayat. Dan setiap sekolah Injil liburan, kita harus mantapkan ayat, diulang, dikatam. Saya pakai Ibrani, Ways. Daripada terlalu banyak tema, etika, ini, jangan bohong, ini dan itunya. Ayat gak ada. Dan saya teliti Pak, saya teliti. Berbagai daerah. Terus saya waktu pelayanan di Jerman, saya ketemu gereja yang tua 1000 tahun, gerejanya itu pas saya datang 2020, dia ulang tahun gereja 1000 tahun. Jadi gereja itu berdiri 1020. Dan pas saya datang lagi ulang tahun ke 1000 tahun. Jadi kalau GSK merasa tua, ada yang lebih tua gerejanya gitu. 1000 tahun. Dan gereja itu daerahnya itu memang desa, saya ke desanya. Dan mereka itu dalam pemuritannya, mereka banyak ngomongin ayat. Wah saya tertarik, saya terinspirasi dari situ. Dan akhirnya dari situlah embrio, oh iya banyakin kita diskusi ayat. Jangan kebanyakan yang gak jelas. Akhirnya setahun 12 ayat bagi kelas besar. Setengahnya 6 ayat. Perenungan ayat, bertumbuh di situ tuh, tatarin situ. Jangan sampai nanti main game asik, seru tiap minggu. Pas masuk remaja, apa ayat hafalanmu? Nah, saya baca mau buku yang gereja Protestan karena direkam ya, atau buku gereja-gereja lain ya saya aduh, kayak harus pembaruan. Saya belum sempat bikin kurikulumnya, tapi saya memutuskan harus bertumbuh di dalam apa? Firman Tuhan. Bagaimana Anda mencintai firman Tuhan? Ditanya setahun kemudian gimana hafal ayat? Sekarang Kompria Komunitas saya juga bangun minimal 1 semester 1 ayat. Jadi sekarang saya bangun itu gerakan. Karena kebanyakan mereka jago melayani, saya lihat bertahun-tahun melayani. Saya tanya tim diakonia semua tim, Bu, Ci, bagus rajin banget. Apa ya hafalannya? Ngeblank juga semua. Makanya dia melayani bisa menggerutu, dia melayani bisa kadang-kadang jengkel, gak ada firman di hatinya, dengar khotbah yes. Sehingga untuk yang dewasa sekarang tiap tahun dibagi 1 semester cukup 1 ayat tambahan. Sehingga 2 ayat per tahun. Itu yang ditekankan. Bertumbuh dalam firman dulu nih. Jangan kesana udah terlalu jago, terlalu pintar, terlalu hebat, mungkin merasa bos, mungkin punya ilmu dan punya sebagainya, punya uang. Terus dia gak bertumbuh, terus masuk ke zona I'm serve. Di sini tantangan gereja di sini nih, beratnya nih. Perpecahannya di sini nih. Karena apa? Gak grow dulu yang sehat nih. Sehingga pemuritan akan melahirkan satu pertumbuhan yang sehat dan memang harus dari pertumbuhan yang sehat. Pemuritan adalah segala-galanya, berarti akarnya pemuritan. Pas pertumbuhan pemuritan, nanti buahnya adalah apa? Pemuritan. Yohanes 19:16, bukan kamu memilih aku, tapi aku yang memilih. Bukan kamu memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah yang tetap.
Itu apa? Jiwa-jiwa. Makanya pemuritan itu suatu segala-galanya. Kita nih ada nih sekarang nih Bapak Ibu sekalian boleh percaya. Adalah produk apa? Pemuritan. Entah ada yang dengar pendeta A, mungkin ada yang masih ketemu dulu pendiri GSK Belho, atau mungkin pendeta yang mana, kan begitu ya. Di GSK Curug banyak ini diberkati oleh pendeta Wihu tentunya. Di gereja-gereja mungkin diberkati oleh pendeta yang lainnya dan sebagainya, betul nggak? Entah siapapun hamba-hamba Tuhan yang diutus memberitakan firman, dibaptis dan sebagainya, berarti semua kita yang hadir di sini adalah apa sebenarnya? Produk pemuritan, sadari. Pertanyaannya adalah, Dale Moody bilang di Institut Teologi di Amerika, apakah Anda sadar kalau Anda adalah produk pemuritan, ada karena pemuritan, apakah Anda sadar juga kita ada untuk pemuritan? Kita ini kan karena pemuritan. Saya ada karena pemuritan. Saya berapa tahun di Kelapa Gading masih kecil, saya nggak pernah lupa saya sekolah minggu di sini. Saya adalah produk pemuritan. Tapi apakah Anda sadar kita ada untuk juga berjuang, bermitra dengan gembala, dengan gereja. Segala daya yang kita punya adalah untuk pemuritan. Makanya setelah Anda I'm saved diselamatkan, masuk I'm grow, masuk baru I'm serve, saya melayani. Ini jalur yang harus kita pahami sebagai journey gereja sedang Kristus, walaupun belum ada bukunya memang untuk GSK khusus. Tapi kita pahami dulu nih Bapak Ibu sekalian pagi hari ini. Supaya kita kembali betul-betul sadar, pemuritan bukan sekedar komsel, bukan sekedar connect group, apapun istilahnya. Bukan sekedar sesuatu kesibukan, suatu kegiatan di tengah kesibukan. Tapi pemuritan adalah segala-galanya. Ini penting. Sama-sama katakan pemuritan adalah segala-galanya. 2, 3. Yes. Dan ini harus kita renungkan sebagai gereja Tuhan. Sidang Kristus khususnya Kelapa Gading pagi hari ini. Supaya kita betul-betul memiliki hati sebagaimana Alkitab katakan. Kita punya kesadaran, dibangun lagi kesadaran. Banyak orang sekarang, ya udah saudara gereja, ya udahlah saudara datang, saudara. Jadi masuk ke tataran lagi tadi apa? Mundur lagi dia, grow-nya lagi dicek nih. Jadi area grow-nya dicek. Kalau Anda yakin selamatkan, kecuali Anda mau cek lagi, apakah kepastian keselamatan Anda ragu enggak? Apakah Anda mulai ragu kita sebagai kaum Injili, apakah ada juga yang mulai ragu, kayaknya bukannya Yesus kali, ada jalan lain. Nah ini bahaya lagi, ini zona yang udah kita gak usah mundur lagi lah. Tapi kalau semua kita GSK yakin Yesus Kristus juru selamat, betul kan? Satu-satu juru selamat, berarti jelas nih doktrin I'm saved-nya, kan gitu. Berarti ketika kita nggak punya dampak yang dahsyat, di mana nih area yang perlu kita perbaiki? Berarti di I'm grow-nya ini. Dan disitulah Yesus memberikan banyak contoh dan terlebih mengenai istilah pemuritan dalam bahasa Yunani-nya adalah matetes. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, kita akan berbicara mengenai pemuritan, ada istilah matetes, apa itu? Garis besarnya, itu imperatif, nanti terlalu ribet gini aja. Berbicara satu keaktifan. Jadi bukan menunggu, pemuritan gak pernah begini. Tunggu dulu nih ada usulan dari jemaat, perlu gak kayaknya nih? Perlu gak sih kira-kira komsel gitu kan? Tunggu dulu nih kebutuhan nih, kira-kira perlu gak sih? Gak gitu. Tunggu dulu ada masukan nih, positif. Mengenai sebuah semangat mengenai pemuritan. Enggak. Berbicara pemuritan gak bergantung pendapat jemaat. Gak bergantung bahkan pendapat pendeta. Karena pemuritan adalah apa? Calling to the church. Panggilan kepada gereja dari mana? Dari Yesus. Matius 28 bilang apa? Go, pergi and make it disciple. Jadi gak bilang begini. Tunggu nanti ada program mungkin dari sinode dulu kali ya. Tunggu ntar ada mungkin pendeta yang keren lah yang kasih masukan. No. Pemuritan tidak ditentukan oleh perkataan manusia, tidak menunggu rancangan dari yang lain dan sebagainya. Pemuritan adalah panggilan gereja. Pemuritan adalah segala-galanya harus kita lakukan. Mengapa? Karena pemuritan adalah panggilan dari Yesus Kristus sendiri. Dan banyak orang akhirnya bilang, oh gereja fokusnya tentang penginjilan. Kata penginjilan malah disebut partisip dalam bahasa Yunani. Yang imperatifnya adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ketika dibedah-bedah gitu ya. Beberapa jurnal saya dibedah-bedah itu sebenarnya saya teliti. Jadi penginjilan itu adalah sebenarnya bagian dari pemuritan. Nah, karena gereja banyak konsepnya kan penginjilan, baptis orang gitu ya. Ayo jiwa berharga, yes, setuju.
Tapi akhirnya banyak orang dibaptis, percaya, masuk gereja. Pas masuk gereja, pada itu tuh susah dimuridkan. Nah ini itu situ PR-nya. Padahal penginjilan adalah bagian dari pemuritan. Jadi penginjilan itu sebenarnya partisip. Tapi pemuritan itu imperatif. Jadi penginjilan itu adalah apa? Seharusnya menjadi rangkaian ketika jemaat senang memuridkan, bertumbuh dalam pemuritan, lahirlah orang yang percaya. Lahirlah orang percaya. Lahirlah orang percaya. Kenapa? Karena pemuritannya imperatif. Karena pemuritannya aktif. Karena ada kan orang yang dibaptis karena, dek udah remaja, masa belum baptis. Disuruh, terpaksa. Malu dong. Ntar kamu, misal gitu kan. Kalau kita cek-cek nih GSK nih. Di sekian berapa ratus atau mungkin ribu lah hampir. Entah di gereja manapun. Selalu waktu saya masuk memegang kelas ketika sasi. Pokoknya soundman kita Denzel. Terus saya ketika sasi kemarin di seminar saya tanya lagi. Masih ingat gak materi Bang Yos? Ini saya jelaskan ini. Dia lupa tapi ingat lagi kan. Saya jelaskan kok. Apakah engkau dibaptis karena disuruh papa mama? Atau karena sekedarnya udah lewat SMA terlalu tua dan sebagainya, atau betul-betul hatimu yakin kepastian keselamatan hanya dalam Yesus ini. Tapi anggaplah banyak yang dibaptis nyemplung gitu ya, kejorok gitu ya namanya, terpaksa gitu ya. Pastilah ada begitu. Nah gereja harus sigap untuk terus memuridkan. Adalah pasti mau gak mau, kita gak boleh juga lah, sangkali ada juga yang kayak kepaksa, ada yang begini begitu. Betul pastilah, tidak mungkin enggak. Tapi tugas gereja terus tekankan tentang iman dan percaya. Sehingga Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan, ini menjadi PR dan tantangan bagi gereja Tuhan. Dari sekian mungkin banyak orang yang dibaptis, yang terpaksa dan sebagainya. Harap pastikan apapun mungkin latar belakang Bapak Ibu sekalian dulu dibaptis. Pastikan hari ini melalui firman Tuhan. Bukan lagi karena sekedar dipaksa atau karena terdorong oleh yang lain-lain. Ada yang katanya baptis di situ, ya ini kalau di daerah Gunung Sur sekitarnya, waduh ada cewek-cewek cantik di gereja itu, gitu Bu ya. Wah rame, ada cewek yang manis, datang dekat gereja, Pak Wihu baptis ya, gua kan ini baptis ya Pak Wayan. Padahal kadang-kadang hanya sekedar sebatas apa, gebetan ada. Tapi apapun latar belakangnya, harus gereja betul-betul apa, memuritan. Karena bicara baptisan sekali. Tapi bicara pemuritan bagaimana? Every day, every time. Jadi gereja bersyukur ketika ada baptisan, yes. Tapi jangan pernah lupa, pemuritan itu sifatnya imperatif. Itu yang harus diperhatikan lebih sungguh. Terlepas apapun mungkin background latar belakang Anda dibaptis. Saya masih ingat waktu itu, teringat saya waktu itu ingin dibaptis. Padahal orang tua saya malah melarang saya dibaptis. Jadi istilahnya, jangan. Ngapain masih kamu kecil. Tapi waktu itu saya nyanyi pujian di sebuah kamar. Saya masih ingat lagunya adalah menyenangkanmu, senangkanmu. Saya main gitar, waktu itu dikasih gitar sama ayah saya. Gitar Yamaha dan dikasih spidol tanda tangan happy birthday. Jadi saya senang main gitar, mujizat juga gitu ya. Saya nggak diajarkan siapa-siapa, 2 bulan saya bisa semua kunci. Pagi siang saya pegang gitar, oh bisa kunci nih ya. Kunci ini ya, saya bisa kunci. Lama-lama saya senang main musik, keyboard, saya kuasai bass, drum dan sebagainya. Saya main musik di sebuah kamar, saya nyanyi itu masih kecil, 13 tahun saya masih ingat. Masuk SMP nyanyi lagi, terus saya menangis. Terus saya bilang, saya mau dibaptis. Terus saya masih teringat, saya pernah jumpa juga Pak Ihu, jangan langsung sekolah Alkitab. Sekuler dulu saya masih ingat masukan. Supaya nanti kau punya gelar juga, sekuler gelar Alkitab. Saya masih ingat berbagai macam masukan. Tapi saya bilang, saya terpanggil, saya ingin jadi hamba Tuhan. Walaupun pas udah setelah semester 5 sekolah Alkitab, kayaknya pengen juga nih sekolah sekuler, ada juga lah pasti tantangan. Terlalu semangat banget kali dulu gitu, ada pasti pengalaman seperti itu. Yang saya ingin bilang adalah apa? Saya masih ingat betapa saya betul-betul ingin menjadi murid Kristus, bukan karena bapak saya Pak Wayan. Bukan karena siapa-siapa. Tapi ketika saya menyadari karya anugerah Kristus Yesus. Dan waktu itu, tahu nggak arti Injil itu? Menyadarkan keberdosaan kita. Jadi kita nggak bisa mengerti anugerah Allah kalau nggak disadarkan keberdosaan kita. Makanya ketika Anda sadar Anda berdosa, itu karya Injil.
Dan waktu saya pengalaman waktu saya beli ya, mungkin ada orang di usia 30, 40, 50 terserah. Tapi ketika kita sadar, kita berdosa, itulah jamahan Roh Kudus. Jadi ketika Anda masuk kepada doktrin atau mungkin mengenai sistematika, teologi dan sebagainya, tanpa ada jamahan Anda disadarkan keberdosaan, kita nggak akan mengerti besarnya anugerah Allah. Makanya ketika kita pribadi yang sadar, saya berdosa, itu Roh Kudus lagi berkarya. Dan kita akhirnya, oh iya lihat, tidak bisa dengan cara apapun juga, hanya dengan anugerah Yesus Kristus saya diselamatkan. Itu Injil sesungguhnya. Bukan saudara bilang, saya percaya Yesus, percaya Yesus. Kamu berdosa? Enggak, saya mau orang baik. Karena dengar gitu. Saya Yesus gereja pelayanan dia di area I'm serve, di area yang level melayani. Tapi dia gak ngerasa berdosa. Dia ngerasa dia baik, saya baik. Enggak, saya udah berjuang, Pak, saya dukung gereja. Saya ini support pendeta, saya ini orang yang baik dan sebagainya. Dia gak ngerasa berdosa, ini bahaya. Makanya ketika Anda menyadari keberdosaanmu, itulah karya Injil, itulah pemuritan. Makanya pemuritan mendorong aktif supaya orang sadar, kamu berdosa, kamu gak bisa selamat loh dengan usahamu. Makanya itu goalsnya, supaya Roh Allah bekerja menjamah jemaat Tuhan. Apabila Bapak tahu penginjil yang cukup dipakai tondangan dahsyat di abad 20 adalah Billy Graham. Mungkin era-era dulu pasti tahu ya Billy Graham. Waktu dia pulang ke rumahnya, dia penginjilan ke berbagai negara. Billy Graham sangat dipakai, evangelis Billy Graham. Waktu dia pulang Bapak Ibu sekalian, Billy Graham ke rumahnya. Istrinya itu ngapain? Dia bersihin rumah, dia lap kaca, dia bersihin rumah. Dia ingin supaya Billy Graham, pastor Billy Graham memuji istrinya gitu. Dibuka pintu di rumah yang Amerika ya, American style. Cahaya bagus, ada rumputan gitu ya. Halo suamiku, lihat dong rumahku bersih. Dia ingin mengharapkan pujian. Sebenarnya simpel, ini kisah yang ditulis di autobiografi di bukunya Billy Graham. Saya mengerjakan waktu saya sekolah Alkitab. Kata Billy Graham bilang dalam bukunya, autobiografinya, istri saya sepertinya kata dia bilang begini, saya mengingat istri saya ingin mengharapkan pujian dari saya ketika dia bersihkan rumahnya. Tapi dia gunakan untuk menyampaikan Injil kepada istrinya. Apakah Anda tahu bagaimana ceritanya? Waktu dia pulang, istrinya pengen dipuji. Dia bukalah horden rumahnya itu, sama Billy Graham. Cahaya matahari yang begitu terik di Amerika menyinari ruang tamunya di rumahnya American style itu. Ada banyak apa ketika cahaya matahari? Partikel-partikel. Dan dia bilang, hai istriku, my wife katanya, sayangku, ya darling segala macam. Sebersih-bersihnya kamu bersihin dibandingkan dengan cahaya matahari. Begitu banyak ribuan bakteri yang masih ada. Terus dia bilang, sebaik-baiknya kita ketika diperhadapkan dengan cahaya Allah, kita adalah pribadi yang berdosa. Ketika Anda sadar ini, Anda lagi bilang, saya terlalu baik Pak, saya jadi orang baik, saya gak sejahat yang lain, saya gak sejahat sepupu saya gak sejahat adik saya tuh yang suka lawan orang tua tuh, enggak. Ketika Anda menyadari berita Injil sesungguhnya, cahaya kemuliaan Allah, akan menyadari Tuhan, saya berdosa. Saya butuh anugerah Allah. Kalau GSK jemaatnya seperti ini, langsung dia akan betul-betul berdampak imperatif tadi, pemuritan, aktif. Karena sadar dulu nih area ini. Area, satu pengalaman, satu dasar fundamental yang kuat. Saya ini pribadi yang dikasihi Tuhan, terima kasih Tuhan. Sampai sini dulu nih. Kalau ini yang kita rasakan, pemuritan, pastilah kita akan lakukan. Tanpa dipaksa-paksa, sederhananya. Saya pernah makan satu makanan yang enak karena orang lain ngomong. Padahal dia bukan marketing dari restoran itu. Dia bilang apa? Hauce di situ. Enak pisan teh. Yuk kita makan, aku temenin lagi yuk. Enak banget dah. Mantep sambelnya. Gak disuruh-suruh ceritain. Padahal bukan marketing dari restoran. Dia ceritain makanan itu kemana-mana. Ketemu lagi di tongkrongan lain. Enak loh di situ loh. Ketemu lagi besok. Di situ enak loh. Padahal gak disuruh-suruh. Gak ada amanat agung dari restoran itu, gak ada. Karena dia apa? Menikmati makanan yang enak. Pertanyaannya adalah pemuritan. Sebenarnya jantungnya, apakah Anda menikmati karya Kristus tiap hari? Apakah kita adalah jemaat yang menikmati kebenaran Allah? Apakah kita jemaat yang menikmati hadirat Allah? Apakah kita menjadi jemaat yang menikmati anugerah Allah?
Kalau orang betul-betul sadar merasakan nikmatnya, manisnya, cinta kasih Tuhan. Waduh. Lagi saya bilang tadi, akan menjadi gereja yang semangat memuridkan. Gereja haruslah kembali kepada jantung nyawa. Bahwa misi berangkat dari hati Allah. Tapi mari, daripada saya banyak ngobrol mengenai teori-teori penginjilan pemuridan. Maukah kita menjadi jemaat yang menikmati anugerah Allah? Maukah Anda dan saya menikmati santapan sorga tiap hari? Maukah kita menjadi pribadi yang menyadari indah dan nikmatnya persekutuan kita dengan Roh Kudus setiap hari. Pribadi Allah yang katanya menurut penulisan Paulus menjadi meterai. Roh Kudus menjadi meterai dalam hidup kita. Jaminan keselamatan. Wih, keren banget. Kalau kita baca firman Tuhan, sedang baca firman Tuhan, makin terkagum-kagum loh dengan firman. Orang Kristen harusnya bukan makin bosen. Kalau orang Kristen sejati harusnya makin bergairah. Orang Kristen sejati harusnya makin bersemangat bagi Tuhan. Itu rumusnya. Tapi ketika engkau gak lagi makin semangat, ketika engkau makin lemas, makin jauh, makin gak setia, cek lagi area tadi. I'm safe, I'm grow, cek lagi. Karena kalau kita berhasil melewati ini, kita akan serve, kita akan semangat, kita akan bergairah. Kita akan melayani Tuhan, kita berkobar. GSK, kalau ingin berdampak dan membawa perubahan untuk masa depan, harus melahirkan jemaat-jemaat yang senantiasa merasakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan setiap hari. Gak boleh nunggu event, wah lagi acara keren, wah lagi SC, wah lagi undang satu program yang keren. Jadi hanya sebatas program. Setelah program, there's no action, there's no impact. Tapi kita kalau menjadi jemaat yang menikmati Tuhan, sungguh-sungguh tiap hari, pemuritan akan menjadi produk utama kita. Bukan begini, yuk kita bikin ini yuk, kumpul. Bajunya apa ya yang samaan ya, yang keren ya? Oke lah, bagus lah. Kompak-kompakan boleh lah. Saya kadang-kadang pernah dalam beberapa waktu di komisi wanita, firman Tuhannya hampir sejam. Terus menjelang Natal pilih baju 3 jam. Ini serius. Jadi baju di bawah, ada yang baju sini, ada yang modelnya. Akhirnya mereka bingung memutuskan karena banyak banyak penguasa-penguasa udara gitu. Sampai akhirnya tolong dong Pak Yosua turun tangan. Saya sampai dipanggil turun tangan ke komisi wanita. Supaya apa? Putuskan Pak, bagaimana Pak pendeta aja. Kalau diantara kami ntar menjadi perbedaan. Tolong Pak Pendeta Yosua yang putuskan. Baju mana yang harus kami pakai, tanya istri saya. Perkara baju. Bagus pilih baju. Tapi jangan sampai karena baju atau program model begini, itu yang kita utamakan tuh. Waduh, kan jangan. Pemuritan lah yang harus kita pikirkan utama. Segala-galanya. Tapi bagaimana? Anda harus menjadi jemaat Tuhan yang menikmati anugerah Allah. Sehingga menjadi jemaat yang bergairah. Karena saya ingin bilang di akhir khotbah saya. Penginjilan partisip, pemuritan imperatif aktif. Artinya apa? Kalau gereja ingin maju harus sadar. Adalah gereja yang aktif, bergerak. Nggak nunggu kata orang, bukan nunggu suara orang. Tapi dengar Tuhan, ada panggilan. Sehingga nggak, aduh saya kesana karena Bapak itu yang panggil. Saya bikin komsel karena ada usulan dari pemuda yang aktif. Enggak. Tapi setiap kita hamba Tuhan, kita yang punya semangat di awal harus bikin. Ini penting karena ini mandat Allah. Gitu Pak. Jadi majelis nih, kalau gerak semua. Kenapa ini penting begini. Wah bukan karena pendapat yang lain-lain. Memang inilah mandat Allah harus kita kerjakan untuk menjadi jemaat yang memuridkan. Kalau seperti itu, kita akan maju. Jangan tunggu-tunggu pendapat orang. Kayaknya belum cocok Pak, kayaknya masih belum bisa, kayaknya masih kebanyakan alasan gak jadi. Tapi kalau berdasarkan mandat Allah, based of the word of God. Kalau based on-nya adalah firman Tuhan, based on-nya adalah suara Yesus. Orang boleh ngomong enggak, kita akan terus maju. Kenapa? Karena di ending ayat itu adalah apa? Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah mendengar firman Tuhan. Ajarkan kami untuk menjadi pelaku firman. Dan biarlah kami mulai hari ini kembali mau menjadi jemaat yang bergairah di dalam pemuritan. Berkatilah setiap firman Tuhan termeterai di hati kami. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus berkati. Shalom.